warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdiana bin Herwan, mahasiswi Universitas Negeri Makassar, program studi bimbingan dan konseling. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori dari Erikson tentang perkembangan manusia, dikenal dengan istilah perkembangan psikososial. Teori psikososial Erikson ini merupakan salah satu teori terbaik mengenai kepribadian yang ada dalam psikologi. Seperti Sigmund Freud, Erikson juga mempercayai bahwa kepribadian seseorang akan berkembang melalui beberapa tingkatan tertentu. Salah satu elemen yang paling penting dari tingkatan psikososial Erikson adalah perkembangan mengenai persamaan ego. Pertama, yaitu kepercayaan versus ketidakpercayaan, berlangsung pada usia 0 sampai 18 bulan. Tugas yang harus dijalani pada tahap ini adalah menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan. Kepercayaan ini akan terbina dengan baik apabila dorongan oralis pada bayi terpuaskan, misalnya untuk tidur dengan tenang, menyantap makanan dengan nyaman dan tepat waktu, serta dapat membuang kotoran atau eliminasi dengan sepuasnya. Kepuasan yang dirasakan oleh seorang bayi terhadap sikap yang diberikan oleh ibunya akan menimbulkan rasa aman, dicintai, dan terlindungi. Tahap kedua, otonomi versus rasa malu dan ragu-ragu, berlangsung pada usia 18 bulan sampai 3 tahun. Tugas yang harus diselesaikan pada masa ini adalah kemandirian, sekaligus dapat memperkecil perasaan malu dan ragu-ragu. Jikalau orang tua terlalu membatasi ruang gerak atau eksplorasi lingkungan dan kemandirian anak, akan mudah menyerah karena menganggap dirinya tidak mampu atau tidak seharusnya bertindak sendirian. Ketiga, inisiatif versus rasa bersalah, berlangsung pada usia 3-5 tahun. Tugas yang harus diemban seorang anak pada masa ini ialah untuk belajar punya gagasan tanpa banyak terlalu melakukan kesalahan. Sikap inisiatif ialah usaha menjadikan sesuatu yang belum nyata menjadi nyata, sehingga pada usia ini orang tua dapat mengasuh anaknya dengan cara mendorong anak untuk mewujudkan gagasan dan ide-idenya. Akan tetapi mereka seringkali akan merasa bersalah atau malah akan mengembangkan sikap menyalahkan diri sendiri atas apa yang mereka rasakan dan lakukan dikarenakan pola asuh orang tua yang salah. Keempat, produktivitas versus merasa gagal, berlangsung pada usia 5-13 tahun. Tugas yang diperlukan dalam tahap ini adalah dengan mengembangkan kemampuan bekerja keras dan menghindari perasaan rasa rendah diri. Anak pada usia ini dituntut untuk dapat merasakan bagaimana rasanya berhasil, apakah itu di sekolah atau di tempat bermain. Melalui tuntutan tersebut, anak dapat mengembangkan suatu sikap rajin. Berbeda kalau anak tidak dapat meraih sukses karena mereka merasa tidak mampu, sehingga anak juga dapat mengembangkan sikap rendah diri. Oleh sebab itu, peranan orang tua maupun guru sangatlah penting untuk memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan anak pada usia seperti ini. Identitas versus kebingungan identitas, berlangsung pada usia 13-21 tahun. Sebagai persiapan ke arah kedewasaan didukung pula oleh kemampuan dan kecakapan yang dimilikinya, remaja berusaha untuk membentuk dan memperlihatkan identitas diri serta ciri-ciri yang khas dari dirinya. Pencapaian identitas pribadi dan menghindari peran ganda merupakan bagian dari tugas yang harus dilakukan dalam tahap ini. Menurut Erikson, masa ini merupakan masa yang mempunyai peran penting, karena melalui tahap ini, orang harus mencapai tingkat identitas ego. Dalam pengertiannya, identitas pribadi berarti mengetahui siapa dirinya dan bagaimana cara seseorang terjun ke tengah masyarakat. Keenam, keintiman versus isolasi, berlangsung pada usia 21-39 tahun atau dewasa awal. Jenjang ini menurut Erikson adalah seseorang ingin mencapai kedekatan dengan orang lain dan berusaha menghindar dari sikap menyendiri. Periode diperlihatkan dengan adanya hubungan spesial dengan orang lain. Erikson menyebut adanya kecenderungan maladaptif yang muncul dalam periode ini adalah rasa cuek, di mana seseorang sudah merasa terlalu bebas sehingga mereka dapat berbuat sesuka hati. Sementara dari segi lain atau malignasi, Erikson menyebutnya dengan keterkecilan, yaitu kecenderungan orang untuk mengisolasi atau menutup diri sendiri dari cinta, persahabatan, dan masyarakat. Selain itu dapat juga muncul rasa benci dan dendam
sebagai bentuk dari kesendirian dan kesepian yang dirasakan oleh seseorang. Tahap ketujuh, pengayaan versus stagnasi. Berlangsung pada usia 40-65 tahun, salah satu tugas untuk dicapai ialah dapat mengabdikan diri guna keseimbangan antara sifat melahirkan sesuatu atau generativitas dengan tidak berbuat apa-apa atau stagnasi. Generativitas adalah perluasan cinta ke masa depan. Sifat ini adalah kepedulian terhadap generasi yang akan datang. Melalui generativitas akan dapat dicerminkan sikap memperdulikan orang lain. Pemahaman ini sangat jauh berbeda dengan arti kata stagnasi, yaitu pemujaan terhadap diri sendiri, dan sikap yang dapat digambarkan dalam stagnasi ini adalah tidak peduli dengan siapapun. Tahap ke-8, keutuhan versus keputusasaan. Berlangsung pada usia 65 tahun sampai akhir hayat. Tahap terakhir dalam teorinya Erikson disebut tahap usia senja. Dalam teori Erikson, orang yang sampai pada tahap ini berarti sudah cukup berhasil melewati tahap-tahap sebelumnya. Dan yang menjadi tugas pada usia senja ini adalah integritas dan berupaya menghilangkan putus asa dan kekecewaan. Tahap ini merupakan tahap yang sulit dilewati menurut pemandangan. Sebagian orang dikarenakan mereka sudah merasa terasing dari lingkungan kehidupannya. Karena orang pada usia senja dianggap tidak dapat berbuat apa-apa lagi atau tidak berguna. Kesulitan tersebut dapat diatasi jika di dalam diri orang yang berada pada tahap paling tinggi dalam teori Erikson terdapat integritas yang memiliki arti tersendiri, yakni menerima hidup, dan oleh karena itu juga berarti menerima akhir dari hidup itu sendiri.